Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam channel For Good Setang. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Tonton video ini sampai selesai supaya kalian dapat mengerjakan tugas dari guru. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan ajak bapak atau ibu untuk mendampingi belajar bersama kalian. Hari ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam, subtema 2, musim kemarau, pembelajaran 5 dan ke-6. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan melihat gambar, siswa dapat menggunakan kata ajakan secara lisan atau tulisan dengan tepat. Yang kedua, dengan berlatih, siswa dapat mengidentifikasi dan menentukan urutan berat benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur dan alat ukur tidak baku berupa benda atau situasi konkret. Yang ketiga, dengan bermain, siswa dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda dan menentukan urutan berat benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku. Selanjutnya, silahkan kalian lihat cerita berikut ini ya, Bu Guru akan membacakan. Dengarkan ya anak-anak. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Perhatikan gambar berikut ini. Lani, Benny, dan Udin sedang asik bermain. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Yuk langsung saja kita dengar percakapan mereka. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu untuk bermain kata. Nah, itulah percakapan mereka, yaitu membuat kalimat ajakan dari kata air. Membuat kalimat ajakan bisa diawali menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Anak-anak pasti bisa ya membuat kalimat menggunakan kata air seperti yang dilakukan oleh Lani, Benny, dan Udin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Coba sekarang kalian lihat gambar di bawah ini. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Ternyata mereka sedang asik menari. Lani berkata, buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Kemudian Edo menjawab, kalimatku, ayo kita belajar menari. Siti juga menjawab, kalimatku, mari kita menari bersama-sama. Nah, bagaimana anak-anak? Pasti bisa ya membuat kalimat ajakan dari sebuah kata dan gambar. Lakukan bersama teman-teman, lakukan secara bergantian. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Nah, inilah hasilnya. Yang pertama, nama bendanya yaitu bola bekel. Hasil timbangannya 6 butir kelereng. Yang kedua, gantungan kunci, hasilnya 2 butir kelereng. Dan yang ketiga, penghapus yaitu 1 butir kelereng. Nah, dari tabel di atas, ayo perhatikan timbangan kamu. Dapatkah kamu menjawab pertanyaan itu? Sekarang coba anak-anak membantu Dayu mengerjakan soal-soal di bawah ini ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Dan yang ketiga, urutkan benda pada tabel di bawah. A. Urutan benda dari yang paling ringan. Yang kedua, urutan benda yang paling berat.
Setelah tadi Dayung menimbang dengan penggaris, sekarang Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Yang pertama, bendanya yaitu boneka dengan hasil timbangan 10 butir kelereng. Yang kedua, sebuah sandal. Hasil timbangannya yaitu 9 butir kelereng. Yang ketiga, buku cerita. Hasil timbangannya yaitu 7 butir kelereng. Inilah hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Nah, sekarang coba anak-anak membantu Siti menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Yang ketiga, mengurutkan benda dari yang paling ringan, kemudian mengurutkan benda dari yang paling berat. Sekarang, bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayung. Yang keempat itu soalnya, benda manakah yang paling berat? Yang kelima, benda manakah yang paling ringan? Dan yang keenam, urutan benda dari yang paling ringan. Kemudian yang ketujuh, urutan benda dari yang paling berat. Sekarang anak-anak sudah paham ya dalam membuat kalimat ajakan dan mengukur benda dengan menggunakan benda tidak baku atau benda tidak konkret. Setelah itu, ayo anak-anak perhatikan cerita di bawah ini. Bu Guru bacakan ya. Judulnya yaitu Bermain Sambil Menimbang Benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Di situ ada sebuah gambar yaitu gantungan baju. Lihat teman, ini alat ukur yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling kita. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alatku ini. Lalu alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lainnya. Coba sekarang anak-anak mencari 5 buah benda di sekitarmu, kemudian timbanglah berat benda itu dan isikan ke dalam tabel ya. Panduan di buku tema halaman 99 sampai 100. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, yaitu menggunakan kata ajakan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan urutan benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda atau situasi konkret. Yang ketiga, mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda dan menentukan urutan berat benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada kekurangan, Bu Jannah mohon maaf ya. Bu Jannah berpesan tetap semangat belajar dari rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama mencuci tangan, yang kedua jika keluar rumah biasakan memakai masker. Yang ketiga, selalu membawa hand sanitizer. Yang keempat, tetap berada di rumah. Yang kelima, jauhi kerumunan. Dan yang keenam, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.